Jadi kalau kita modal aplikasi belajar kritik teks, itu kita tidak berkualifikasi. Sorry to say. Nah sekarang langsung ada kesimpulan teks Bizantium adalah teks primer, teks utama, teks tanpa ada kesalahan. Menurut saya ini gundul benar orang ini. Jadi usul saya Pak, Bapak baru selesai doktor, belajar dulu, gitu loh. Belajar dulu Pak. Orang-orang di LA itu Pak belajarnya di mana? Di Belanda, di Jerman. Mereka melihat manuskripnya di perpustakaan-perpustakaan dan macam-macam. Orang-orang di LA itu loh. Lah kita ini modalkan aplikasi Bible Works, modal aplikasi Bible dictionary. Aduh Tuhan Yesus, malu kita. Nah, apakah memungkinkan ya Pak Yonatan Purnomo ini belum belajar kritik teks sih, sehingga bisa asal bicara seperti itu ya Pak Pangeran? Gimana Pak Pangeran? Iya Pak. Jadi kalau kita modal aplikasi belajar kritik teks, itu kita tidak berkualifikasi. Sorry to say. Sekarang aja ya, pakar yang terus menggeluti, yang paling terkenal, Daniel Wallace, itu mereka kalau bicara kritik teks itu Pak, tidak pernah pada satu kesimpulan, teks mana yang paling benar, teks mana yang paling unggul, teks mana yang paling utama, dan seterusnya. Bahkan Bruce Metzger mengatakan, satu manuskrip dengan manuskrip yang lain pasti berkaitan satu dengan yang lain. Artinya, tidak ada manuskrip kita yang kita bisa katakan dapat berdiri sendiri atau independen. Maksudnya, dia tiba-tiba ada tanpa salinan dari salinan-salinan yang lain. Kenapa begitu, Pak? Itulah fakta konsekuensi bahwa autograf atau teks awal yang ditulis oleh rasul-rasul kan memang tidak ada lagi. Begitu loh. Sehingga salinan-salinan ini saling menyempurnakan satu dengan yang lain. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak James Lola. Kalau kita bicara, banyak sekali Pak kasus-kasus nanti yang bisa kita bicarakan. Misalnya dalam Matius ya, ada kisah itu waktu Yesus menyembuhkan seorang ibu, Yesus mendengarkan atau menyembuhkan Yesus melihat ibu itu dengan belas kasihan. Itu kalau teks kita sekarang, baik teks Bizantium bunyinya begitu. Tapi menurut Bruce Metzger, dalam naskah-naskah yang paling tua, bunyinya bukan Yesus dengan penuh belas kasihan melihat ibu yang sakit itu, tapi Yesus melihat ibu itu dengan amarah. Nah, lalu kemudian sekarang bingung para peneliti manuskrip. Sebenarnya dulu waktu ditulis oleh Matius bunyinya Yesus melihat ibu dengan belas kasihan atau Yesus melihat ibu itu dengan amarah. Lalu penterjemah dihadapkan oleh dua bunyi itu. Lalu saya mengatakan, bunyi waktu dulu Matius menulis bunyinya Yesus atau Yesus ketika berbicara dalam peristiwa itu Yesus melihat ibu itu dengan belas kasihan. Tapi yang lain boleh saja menerjemahkan teks yang berbunyi Yesus melihat ibu itu dengan amarah. Dan dalam praktek studi kritik teks, itu wajar-wajar saja sepanjang Bapak punya argumen yang kuat ketika memilih bunyi teks itu. Begitu loh. Itu yang disebut bahwa kalau bicara manuskrip, kalau bicara kritik teks, satu manuskrip itu harus dilihat dibandingkan dengan manuskrip-manuskrip yang lain. Yang saya sebut tadi metode kritik teks, ini tidaklah sederhana kawan. Kalau kita berbicara metode kritik teks, misalnya metode dokumenter, itu Pak, aturan-aturan mainnya dalam mengklasifikasikan itu Pak rumit sekali. Atau metode elektrikal. Yang sekarang metode yang populer itu genealogis ya, atau metode mengklasifikasikan menurut keluarga manuskrip itu, atau kebersamaan hubungan dari manuskrip itu persebarannya digunakan di mana saja. Dan dalam mengklasifikasikan itu tidak gampang. Nah, begini Pak, orang-orang yang melakukan studi kritik teks itu Pak, di depan mereka manuskripnya. Nah, kita
dalam level kita sarjana Indonesia, kita belum sampai di situ. Wong kalau kita berbicara teks Alexandria, teks Barat, kan kita juga baru mengutip-ngutip itu, Pak. Saya juga ketika berbicara kritik teks, saya tidak bermodalkan ada manuskrip di depan saya. Tapi kalau misalnya mau lihat manuskrip, Anda bisa pergi ke websitenya Profesor Daniel Wells, dan sekarang banyak website yang memperlihatkan manuskrip abad ke-4, abad ke-5, papirus abad ke-2 seperti P46, P66, P52, P50, dan seterusnya. Kita bisa akses itu. Nah sekarang langsung ada kesimpulan teks Bizantium adalah teks primer, teks utama, teks tanpa ada kesalahan. Menurut saya ini gundul benar orang ini. Jadi usul saya, Pak, Bapak baru selesai doktor, belajar dulu, gitu loh. Belajar dulu, Pak. Orang-orang di LA itu, Pak, belajarnya di mana? Di Belanda, di Jerman. Mereka melihat manuskripnya di perpustakaan-perpustakaan dan macam-macam. Orang-orang di LA itu loh. Lah kita ini modalkan aplikasi Bible Works, modal aplikasi Bible dictionary. Aduh Tuhan Yesus, malu kita. Jadi saya pikir hentikanlah itu, karena itu mempermalukan diri sendiri. Maksud saya begini, ayo kita sama-sama belajar supaya tidak langsung seperti lebih pintar daripada pakar-pakar yang mereka menekuni manuskrip itu sudah 30 tahun lebih. Demikian Pak Albert.